Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbagi tentang soal P3K, yaitu yang pembahasannya tentang soal-soal membahas tentang pendidikan agama Islam. Kita langsung memasuki soal yang pertama. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai menapak kemajuan. Diawali dengan penterjemahan buku-buku ilmu pengetahuan. Penterjemahan ini diawali dengan A. Perkenalan Islam dengan budaya Yunani atau Romawi. B. Munculnya para ahli bahasa asing di wilayah Islam. C. Semakin terlatih tentara khalifah Islam. D. Kemampuan ulama dalam membimbing umat. E. Datangnya cendekiawan asing ke wilayah Islam. Jawabannya adalah C. Semakin terlatihnya tentara khalifah Islam. Soal yang kedua. Pada abad pertengahan di Andalusia, seorang pemikir muslim mengimpikan suatu saat manusia dapat berpindah ke tempat lain dengan cara terbang. Impian ini terus dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan pada saat ini, yaitu adanya pesawat terbang. Ilmuwan yang dimaksud adalah A. Jabir ibnu Hayyam, B. Al-Jazairi, C. Ibnu Khaldun, D. Abbas ibnu Firnas, E. Ar-Razi. Jawabannya adalah D. Abbas ibnu Firnas. Haji Hashim Asy'ari adalah seorang pejuang dan sekaligus sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama NU sebagai organisasi massa terbesar. Dilahirkan di Jombang, Jawa Timur, 10 April 1875 dan meninggal 25 Juli 1947. Berikut ini merupakan perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari kecuali A. Menggelorakan semangat juang melawan penjajah. B. Mendorong agar umat Islam Indonesia tidak bermasyar. C. Membentuk organisasi Masyumi sebagai wadah perjuangan. D. Melakukan reformasi pendidikan di tingkat perguruan tinggi. E. Merumuskan doktrin-doktrin Islam sesuai perkembangan zaman. Jawabannya adalah B. Mendorong agar umat Islam tidak bermadzhab. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang ilmuwan muslimah menciptakan alat navigasi kapal dengan prinsip kerja membaca letak bintang. Alat tersebut dipakai hingga saat ini sehingga kapal di lautan tidak tersesat. Ilmuwan yang menciptakan alat tersebut adalah A. Maria Kipia, B. Maryam Jamila, C. Maryam Solehah, D. Maryam Andalusi, E. Maryam Astrolabi. Jawabannya adalah E. Maryam Astrolabi. Soal yang kelima. Pada tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah untuk membangun negara Madinah. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dalam bentuk penandatanganan piagam Madinah. Berikut ini yang tidak termasuk isi pokok dari piagam Madinah adalah A. Menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin semua golongan. B. Kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempertahankan Madinah. C. Kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. D. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah. E. Yahudi memberikan kontribusi bagi pembangunan negara Madinah. Jawabannya adalah D. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah. Selanjutnya, soal nomor 6. Karena emosional, seorang suami menceraikan istrinya untuk yang kedua kalinya. Setelah 4 bulan kemudian, suami menyesali perceraian tersebut. Cara rujuk yang benar dalam persoalan tersebut adalah A. Suami datang ke mantan istrinya untuk melaksanakan akad nikah kembali dan terpenuhi rukunnya karena masa iddahnya sudah selesai. B. Suami mendatangi mantan istrinya dengan memohon maaf secara tulus dan ikhlas dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. C. Suami mengajak mantan istrinya untuk berdamai di depan kantor urusan agama disaksikan oleh keluarganya masing-masing. D. Suami datang kembali kepada istri dengan mengemukakan maksudnya dan disaksikan oleh keluarganya masing-masing. E. Suami dan mantan istrinya berdamai dan saling memaafkan, serta dikuatkan dengan surat perjanjian di atas materai. Jawabannya adalah
suami datang kembali kepada istri dengan mengemukakan maksudnya dan disaksikan oleh keluarga masing-masing. Soal nomor 7. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak melangsungkan pernikahan agar dapat melahirkan keturunan sehat disyaratkan calon mempelai sudah memenuhi usia tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 14 ayat 2, usia minimal calon mempelai adalah A. Calon suami 19 tahun dan calon istri 17 tahun. B. Calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. C. Calon suami 20 tahun dan calon istri 18 tahun. D. Calon suami 20 tahun dan calon istri 17 tahun. E. Calon suami 21 tahun dan calon istri 19 tahun. Jawabannya adalah calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Soal nomor 8. Perhatikan wacana berikut ini. Ahmad akan melangsungkan pernikahan dengan Fatimah. Ahmad sedang kuliah di Madinah dan Fatimah di Indonesia. Pada saat melaksanakan ibadah umroh, Pak Amin, ayah Fatimah bertemu dengan Ahmad untuk mengangkatkan atau menikahkan anaknya dengan Ahmad. Teman Ahmad yaitu Farhan dan Fahri sebagai saksi. Setelah membaca wacana tersebut, tentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Berikut alasannya. A. Pernikahan tersebut tidak sah karena tidak dihadiri mempelai perempuan. B. Pernikahan tersebut tidak sah karena tidak dihadiri penghulu. C. Pernikahan tersebut sah karena secara usia keduanya telah memenuhi syarat. D. Pernikahan tersebut sah karena sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. E. Pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi rukunnya. Jawabannya adalah pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi rukun. Soal nomor 9. Salah satu bentuk kerjasama dalam hukum ekonomi Islam adalah usaha bersama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan modal atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha atau mudarrib. Bentuk kerjasama ekonomi seperti itu disebut dengan A. Musaqah, B. Mudarobah, C. Mujaro'ah, D. Mukhabaroh, E. Syirkah. Jawabannya adalah Mudarobah. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Membaca sholawat. 2. Membaca ayat Al-Quran. 3. Mengucapkan syahadat. 4. Membaca doa untuk seluruh umat Islam. 5. Mengucapkan hamdalah. 6. Membaca wasiat takwa. Urutan khutbah yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 2, 5, 4, 3, 2, 1. C. 3, 4, 5, 1, 2, 3. D. 4, 3, 2, 5, 1, 2. E. 5, 3, 1, 6, 2, 4. Nah, jawabannya adalah E. 5, 3, 1, 6, 2, 4. Nah, ini adalah urutan rukun, urutan khutbah yang benar. Ya, yang pertama mengucapkan hamdalah, yang kedua mengucapkan syahadat, yang ketiga membaca sholawat, urutannya ya. Yang keempat, nomor 6, membaca wasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Quran. Dan yang terakhir adalah di nomor 4, membaca doa untuk seluruh umat Islam. Selanjutnya, soal nomor 11. Perhatikan narasi di bawah ini. Adi mengerjakan ujian dengan jujur. Anton melaksanakan sholat duha pada waktu istirahat. Qobul mengambil mangga milik tetangga. Fatimah membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Qasim memberitahu Aib Hasan. Dari narasi di atas, perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Karim dilakukan oleh A. Adi, Qobul, dan Qasim. B. Adi, Qobul, dan Anton. C. Adi, Anton, dan Fatimah. D. Anton, Hasan, dan Qasim. E. Anton, Qobul, dan Adi. Jawabannya adalah C. Adi, Anton, dan Fatimah. Soal nomor 12. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, beliau segera menyampaikan hal itu kepadanya. Ismail pun mentaatinya dan mempersilakan ayahandanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Perintah di bawah ini yang termasuk hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah A.
Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya. B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. C. Mohon izin kepada ibu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sesuatu. D. Mentaati perintah Allah tetapi harus memilih mana yang menguntungkan. E. Melaksanakan perintah untuk berkorban pada setiap hari raya. Jawabannya adalah B ya. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. Soal nomor 13. Dalam dalalah hukum, para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam dua kategori, yaitu qat'i dan zonni. Relatif, istilah qat'i al-dalalah maksudnya adalah A. Ayat-ayat yang secara teks kandungannya jelas, baik perintah maupun larangan sesuai berbagai konsekuensinya. B. Ayat-ayat yang memungkinkan berbeda penafsiran dalam menangkap makna atau kandungannya. C. Ayat-ayat yang secara teks kandungan tidak jelas, baik perintah maupun larangan dengan berbagai konsekuensinya. D. Ayat-ayat yang memungkinkan sama penafsiran dalam menangkap makna kandungannya. Jawabannya adalah A ya. Ayat-ayat yang secara teks kandungan jelas, baik perintah maupun larangan dengan berbagai konsekuensinya. Selanjutnya, soal nomor 14. Menurut Imam Asy-Syafi'i, tata urutan sumber hukum dalam Islam adalah sebagai berikut, kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. B. Bila tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ia berpindah ke ijma. C. Pendapat sebagian sahabat Nabi yang tidak diperselisihkan. D. Pendapat para sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Jadi jawabannya adalah pendapat para sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Kecuali ya. Soal nomor 15. Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan A. Al-Ahkam Al-Arba'ah, B. Al-Ahkam Al-Khamsah, C. Al-Ahkam Al-Salisah, D. Al-Ahkam Al-Sittah. Jadi jawabannya adalah B. Al-Ahkam Al-Khamsah. Selanjutnya, soal nomor 16. Lamanya masa iddah bagi seorang perempuan dijelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid secara normal iddahnya 3 kali suci. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat A. Al-Baqarah ayat 226, B. Al-Baqarah ayat 227, C. Al-Baqarah ayat 228, D. Al-Baqarah ayat 229. Jadi jawabannya adalah C. Al-Baqarah ayat 228. Kita lanjut. Soal nomor 17. Menurut para pakar ahli fikih bahwa batas nisab emas zakat minimal A. 75 gram emas murni atau 24 karat, B. 80 gram emas murni atau 24 karat, C. 90 gram emas murni atau 24 karat, D. 85 gram emas murni 24 karat, E. 95 gram emas murni 24 karat. Jadi jawabannya adalah D ya. 85 gram emas murni atau 24 karat. Soal nomor 18. Batas nisab zakat kambing minimal A. 40 ekor kambing, B. 50 ekor kambing, C. 60 ekor kambing, D. 20 ekor kambing, E. 30 ekor kambing. Jawabannya adalah 40 ekor kambing. Soal nomor 19. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah Bani Umayyah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang pelik, yakni A. Pemberantasan penguasaan tanah negara, B. Pembangunan irigasi dan fasilitas infrastruktur, C. Penyelesaian konflik internal di istana, D. Melakukan konsiliasi dengan pemerintah Spanyol, E. Pemberantasan KKN yang sangat merajalela. Jadi jawabannya adalah A. Pemberantasan penguasaan tanah negara. Lanjut soal nomor 20. Masa Khalifah Al-Makmum atau Bani Abbasiyah telah berhasil mendirikan suatu lembaga keilmuan yaitu A. Baitul Lahmi,
B. Baitul ilmi, C. Baitul hikmah, D. Baitul ulum, E. Baitul ikhwan. Jawabannya adalah Baitul hikmah. Soal nomor 21. As-sunnah atau al-hadis yang selamat dari kecacatan dalam sanad dan matannya disebut hadis. A. Marfu, B. Sahih, C. Mutawatir, D. Ahad, E. Maudhu ya. Jadi jawabannya adalah B. Sahih. Soal nomor 22. Seorang ulama termasyhur di bidang ilmu hadis adalah A. Ibnu Jarir al-Tabari, B. Ibnu Munzir, C. Nabi Yusuf, D. Ibnu Hajar Asqalani, E. Ibnu Hajar al-Haytham. Jawabannya adalah E. Ibnu Hajar al-Haytham. Soal nomor 23. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis disebut A. Hadis dirayah, B. Hadis riwayah, C. Hadis himyah, D. Sunnah hamyah, E. Sunnah aqliyah. Jawabannya adalah hadis riwayah. Nomor 24. Paham apakah yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala perbuatan manusia sesuai dengan kemampuan berbuat manusia itu sendiri? A. Paham Mu'tazilah, B. Paham Qadariyah, C. Paham Jabariyah, C. Paham Ahlussunnah wal Jamaah, E. Paham ulama. Jawabannya adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah. 25. Penulis kitab At-Tibyan yang menerapkan maksud sumpah dalam Al-Quran adalah A. Ibnu Qayyim, B. Ibnu Al-Arabi, C. Ibnu Al-Zawji, D. Ibnu Malik, E. Ibnu Kabir. Jawabannya adalah A. Ibnu Qayyim. Baik. Sampai di sini soal pembahasan tentang P3K. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti tes tahun ini lulus. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.